Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Aditya Rizky. Saya dari kelas 7B Rancangan Usaha Agribisnis, NIM 2003 20086. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 3, yaitu analisis pasar. Baiklah, analisis pasar adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif dari suatu pasar. Ini melihat kondisi pasar lebih baik dari segi volume dan nilai berbagai segmen pelanggan dan pola pembelian mereka, persaingan lingkungan ekonomi, serta hambatan untuk masuk ke pasar tersebut. Baik, adapun tujuan dari analisis pasar, yaitu tujuan utama dari analisis pasar adalah menunjukkan kepada investor bahwa produsen memahami pasar dengan baik dan pasar tersebut cukup besar untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Ada 5 hal dasar dalam analisis pasar. Yang pertama yaitu gambaran umum tentang struktur produk pasar, yaitu menentukan sekumpulan produk yang dapat diusulkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian mengenali tingkat ekonomi untuk mengganti produk tersebut. Yang kedua, batasan pasar yang relevan, yaitu batas kelompok pesaing paling relevan yang dapat ditentukan, misalnya antara lain merek atau pemasar lain yang memenuhi kebutuhan pangsa pasar yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu analisis permintaan industri, mempelajari siapa, mengapa, dan bagaimana konsumen atau pelanggan membeli jenis produk yang dijual di pasar. Kemudian yang keempat, analisis permintaan merek. Analisis permintaan merek ini adalah untuk memahami bagaimana pembeli memilih antara merek atau penjual di pasar yang relevan. Kemudian yang kelima, identifikasi berdasarkan penelitian perusahaan tentang peluang pasar dan potensi pasar. Langkah-langkah analisis pasar. 1. Menentukan pasar yang relevan. Dalam melakukan analisa pasar, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami pasarnya terlebih dahulu. Umumnya terdapat banyak jenis produk yang diminati oleh konsumen. Untuk memenuhi kebutuhannya adalah A. Sebagian besar produk yang ada di pasaran memiliki pilihan alternatif lain. Kemudian yang kedua, menganalisa permintaan primer. Dari contoh pesawat terbang versus kereta api tersebut dapat dilakukan analisa terhadap konsumen. Faktor apa yang menjadikan mereka memilih salah satu transportasi tersebut? Kemudian yang ketiga yaitu menganalisa permintaan selektif. Dapat dilakukan analisa terhadap konsumen yang loyal terhadap salah satu merek. Apa yang menjadi dasarnya? Kemudian yang keempat, analisa pasar untuk menetapkan segmen pasar. Jika semua data sudah terkumpul, diperlukan pengelompokan konsumen kepada segmen-segmen yang sesuai agar produk yang dimiliki tidak salah sasaran. Kemudian yang kelima yaitu menganalisa persaingan. Perlu membandingkan tingkat persaingan terhadap produk yang dimiliki, agar nantinya produk yang kita miliki tidak kalah bersaing saat berada di pasaran. Cari semua kelebihan dan kelemahan dari produk pesaing, kemudian diimplementasikan kepada produk yang dimiliki, sehingga pemilik produk yang lebih baik daripada pesaing. Kemudian yang keenam ada analisa pasar untuk identifikasi target potensial. Jika semuanya sudah dilakukan, langkah terakhir adalah melakukan identifikasi konsumen yang potensial guna menciptakan konsumen yang puas dan loyal dengan produk yang dimiliki. Manfaat analisa pasar. Yang pertama yaitu mendapatkan konsumen dengan melakukan analisa pasar yang benar. Anda akan lebih mudah dalam mendapatkan konsumen.
karena produk yang Anda jual sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian yang kedua yaitu melihat persaingan saat Anda membuka bisnis. Bisa jadi sudah ada pesaing bisnis yang membuka bisnis sama dengan Anda lebih dahulu. Dengan analisa pasar, Anda bisa mengetahui tentang kelemahan dan kelebihan pesaing dari bisnis Anda, sehingga Anda bisa mengalahkan bisnis yang sudah ada. Kemudian yang keempat yaitu memanfaatkan peluang. Salah satu cara memanfaatkan peluang bisnis yang ada adalah dengan membedakan produk yang sudah ada di pasaran. Dengan melakukan analisa pasar, Anda bisa mengetahui peluang apa yang masih jarang persaingannya dan prospek kedepannya yang lebih baik. Kemudian yang kelima yaitu mengurangi risiko. Setiap bisnis pasti ada risikonya masing-masing. Dengan analisa pasar, Anda bisa mengurangi risiko yang terjadi. Mulai dari kegagalan produk hingga risiko gagal bisnis. Tetapi dengan melakukan analisa pasar, risiko tersebut akan berkurang, bahkan bisa Anda hindari. Kemudian yang keenam yaitu mendapatkan keuntungan dengan cepat. Manfaat yang terakhir dalam proses analisa pasar adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih cepat dibandingkan tanpa melakukan proses analisa pasar. Demikianlah hasil penjelasan saya terkait materi pertemuan 3 tentang analisa pasar. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.